Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Guys, tinggal menghitung hari nih Dede Lesti sama Rizky Bilar akan melangsungkan pernikahannya. Aduh ya Allah, deg-degan banget deh. Kenapa? Karena teringat-ingat masa-masa mereka bertemu awal. Kemudian saya juga menganalisa ekspresinya mereka. Semua orang tidak meyakini ya. Banyak orang pakar-pakar lainnya mengatakan tidak, tapi tidak menggunakan micro expression sih. Tapi begitu menggunakan micro expression maka tergambar sekali kalau mereka itu memang benar-benar bucin. Nah, setelah bucinnya fall in love dengan realnya, insya Allah sebentar lagi dia akan melangsungkan pernikahan loh guys. Nah, aku juga akan menganalisa ekspresinya langsung nanti. Wah, kapan tuh? Tunggu tanggal mainnya ya. Nanti Dede Lesti dengan Rizky Bilar akan dianalisa langsung oleh micro expression pakarnya aku. Dan berada di sana, ya Allah seru banget sih. Dan berada di sana sayang, waduh seru banget sih. Nah, yang menariknya adalah sebelum mendekati hari H, mereka itu membuat perjanjian pranikah. Wow, kok bisa sampai membuat perjanjian pranikah? Nah, kita akan melakukan reaction dan menganalisa kira-kira apa aja sih isi di dalam perjanjian pranikah itu. Dan sebenarnya perjanjian pranikah itu is okay nggak sih? Kalau misalnya kamu mau melangsungkan pernikahan, is okay atau tidak okay, langsung kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Serta tekan tanda loncengnya untuk bisa aku menganalisa artis idola kamu. Aku tunggu ya. Terima kasih. Kita langsung masuk pembahasannya guys sekarang. By the way, aku mau kasih lihat headline-nya terlebih dahulu. Berikut ini. Sebenarnya bukan hal yang aneh sih apabila ada pasangan membuat perjanjian pranikah gitu loh. Nah, tapi yang menarik adalah kata per katanya ini loh yang bisa kita analisa secara psikologis. Makna yang terkandung di dalam itu apa sih? Dan by the way, micro expression tidak hanya semata-mata membaca atau menganalisa ekspresi wajah loh. Kita juga bisa menganalisa verbal content dari setiap kata itu sendiri. Nah, langsung yuk masuk yuk ke konten tersebut. Surat perjanjian. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nama Lesti Kejora, nama Rizky Bilar. Dengan ini menyatakan bahwa kami berjanji akan saling terbuka setelah menikah. Bentuk keterbukaan itu antara lain saling memberitahukan PIN ATM, password handphone, dan password media sosial. Demikian surat perjanjian ini kami buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bila mana kami melanggar perjanjian ini, kami bersedia menerima hukuman sesuai peraturan dan kesepakatan yang berlaku yang melibatkan saksi-saksi. Dari surat perjanjian yang terlebih dahulu ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini berarti guys di sini ada dua orang yang melakukan kesepakatan, yaitu Dede Lesti dan Rizky Bilar. Mereka ini dengan ini menyatakan bahwa kami berjanji. Jadi mereka berdua berjanji untuk saling terbuka dan setelah menikah dalam bentuk memberitahukan PIN ATM, password handphone, dan password sosial media. Jadi di sini mereka berdua itu punya kesepakatan untuk PIN ATM-nya nggak boleh ada rahasia. Jadi artinya pendapatan mereka adalah pendapatan bersama pada saat menikah, setelah menikah. Oleh sebab itu sebelum menikah itu semuanya diberikan kepada keluarganya. Dengar nggak kamu yang pada saat didiskusiin tuh yang kemarin yang di konten aku yang sebelumnya, bahwa sebelum pernikahan bahwa harta benda yang dapat adalah akan diberikan kepada keluarga. Makanya pada saat menikah mereka mulai dari zero gitu loh. Mulai untuk menabung bersama. Makanya PIN ATM-nya mereka nggak mau terpisah. Kemudian di sini juga dinyatakan bahwa password handphone diinformasikan, tidak boleh dirahasiakan.
Jadi kalau password handphone tidak boleh rahasia. Dengan demikian semua pemberitaan, semua telepon masuk, semua hal maka akan diketahui berdua. Nah, tidak boleh ada rahasia-rahasiaan di antara mereka. Serta password sosial media. It means semua DM dari para fans berat yang atau juga entahlah siapapun juga, kan namanya juga artis ya, kadang-kadang tuh ada yang DM gitu kan, yang bilang suka lah, bilang A, B, C, D, E, F, G. Itu jangan harap kamu akan bisa ya, karena akan dibaca sama mereka berdua gitu loh. Ini sebenarnya kesepakatan ini ditujukan untuk memiliki apa sih namanya, membangun sebuah komunikasi yang terbuka starting awal. Pasti nanti akan muncul sebuah persepsi gini, kok nggak percaya sih, kenapa sih mesti dibuka semuanya, kok nggak ada keterpercayaan dan kok nggak ada privacy sih. Ini tergantung dari sudut pandang kacamatanya mana ya gitu loh. Kalau secara psikologis, kalau hal apapun yang disepakati oleh kedua pasangan tersebut dan mereka merasakan dengan nyaman, it's okay guys gitu loh. Tapi kalau misalnya salah satu dari pasangan itu dibikin perjanjian pranikah tersebut merasa tidak nyaman, nah itu jadi masalah. Tapi kalau salah satu pasangan merasa ya udah nggak apa-apa deh, aku nyaman aja kok, aku nggak ada masalah kok, ya udah gitu kan, ya udah berarti nggak ada masalah apapun. Perjanjian pranikah ini kan membuat sebuah kesepakatan ini dibuat untuk menjaga hak-hak masing-masing gitu loh, supaya tidak ada yang mengambil haknya. Makanya adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu artinya adalah kedua belah pihak menyetujui hal tersebut. Jadi udah dipikirkan matang-matang tentang hal ini. Menarik ya. Ada beberapa hal lagi, tambahan lagi. Saya lihat ini di Lambe Turah ya guys ya, gitu kan. Bahwa mereka ini juga bikin kesepakatan. Ini di Lambe Turah nih, saya baca nih. Apakah benar apa enggak? Kayaknya perlu dikonfirmasi juga. Nanti kalau ketemu saya mau nanyain langsung sih. Cuman beberapa poin ini menarik ya. Pertama adalah selalu bisa dihubungi. Jadi Dedek Lesti berharap agar nanti setelah menikah dirinya akan selalu dikabari sang suami. Jadi kalau menikah, kemanapun pergi suami harus ngabarin lah. Memang iya sih sebenarnya, kemanapun pergi suami tuh harus ngabarin. Walaupun ada beberapa suami yang tidak ngabarin gitu loh, tidak mengabarkan seluruhan jalan cerita gitu loh. Jadi kalau misalnya, Mama tadi aku pergi ke sini nih ke rumah temanku, tapi tidak menceritakan bahwa teman yang mana nih gitu loh, ngerti gak sih? Dede berharap banget setelah menikah dia selalu dikabarin kemanapun perginya Kak Bilar nih gitu loh. Lesti juga meminta agar Bilar selalu menghubungi lewat video call. Catat ya, kalau video call it's mean kelihatan nih, berarti orangnya kelihatan di mana dan apa yang dikerjakan. Ngerti gak sih? Backgroundnya kelihatan, jadi nggak cuman telepon tok, nelfon kan voice ya gitu kan, suara kan, tapi kalau ini video jadi kelihatan wajahnya. Itu artinya Dede akan selalu melihat dimanapun suaminya berada dan sama siapa lingkungannya gitu loh guys. Nah yang kedua, merayakan hari jadi pernikahan tiap bulan. Oh luar biasa, so sweet banget nih kalau hari jadi pernikahan tiap bulan. Lesti juga ingin mereka merayakan hari jadi pernikahan tiap bulan. Bukan hanya itu, tiap merayakan hari jadi pernikahan Bilar harus memberikan bunga mawar kepadanya. Kenapa bunga mawar? Karena bunga mawar itu adalah bunga yang disukai sama Dede Lesti gitu loh. Jadi ini mengaitkan ya gambarannya dari bunga mawar itu sendiri. Kan bunga mawar juga indah, elegan dan harum, cantik dan luar biasa deh. Itu jadi simbol buat mereka berdua. Kemudian harus ada, yang ketiga adalah harus ada waktu. Lesti juga meminta agar Bilar selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Ini perjanjiannya sangat luar biasa ya. Jadi harus mengutamakan pasangan dalam sesibuk apapun. Jadi kalau misalnya ditelepon ya harus ngangkat, kemanapun pergi harus ngabarin. Nah gini loh, banyak banget pasangan-pasangan itu pada saat ditelepon nggak bisa diangkat ya. Karena apa? Karena dia tidak mengutamakan pasangannya tersebut. Jadi mengatakan sibuk atau sibuk kerja. Berarti dia lebih mengutamakan kerjanya ketimbang pasangannya. Gitu loh guys. Karena sesibuk-sibuknya pasti akan punya mengalokasikan waktu untuk pasangannya. Gitu. Kecuali kamu terlalu dominan yang meminta untuk pasangannya kamu tuh selalu standby untuk kamu terus-terusan. Nah, gimana mau kerja sih ngomong-ngomong kalau kayak begitu? Nah, ini dia ya. Kemudian Dede juga menyatakan di sini kedua belah pihak juga cium kening.
Giliran permintaan Rizky Bilar yang minta dibacakan Lesti. Setiap kali berangkat kerja harus selalu mencium kening Dedek Lesti. Cium kening itu artinya kasih sayang, penuh kasih. Jadi kalau misalnya Rizky Bilar ingin berharap bahwa ia bisa mencium keningnya Dedek Lesti, itu menggambarkan bahwa Rizky mencintai, karena kening itu adalah sebagai simbol untuk kasih sayang. Beda ya, kalau cium bibir, pipi kiri, pipi kanan, tapi kalau kening itu lebih kasih sayang gitu. Jadi kayak orang tua nyium kening. Nah ini lebih ke arah gitu loh, menyayangi, sayang, bukannya dalam bentuk nafsu tapi bentuknya adalah sayang gitu. Kemudian tidak boleh ada guling. Oh my god, ya Allah, luar biasa ya kalian perjanjiannya ya, sangat-sangat detail ya. Tidak boleh ada guling. Jadi nanti pada saat mereka Rizky minta tidak boleh ada guling di antara mereka. Baiklah, kalau tidak ada guling di tempat tidur, berarti pada saat nanti tempat tidurnya nggak boleh ada guling. Oh, maksudnya guling di tengah-tengahnya. Oh, maksudnya pelukan terus. Cici, romantis banget nih mereka berdua. Sampai ya Allah, tidur aja nggak boleh ada guling. Yakin nggak ada guling, terpengen loh. Pengen ada guling. Oh iya ya, udah ada gulingnya yang hidup ya. Jadi Dedek Lesti bisa meluk, Rizky juga bisa meluk Dedek Lesti. Oh, yang jomblo baper, yang jomblo. Makanya segera nikah. Saya doain deh teman-teman yang jomblo segera mendapatkan jodoh. Amin ya robbal alamin. Supaya pernikahannya juga bisa khidmat, juga bisa dapetin orang yang tepat yang akan menikah dengan kamu. Amin ya robbal alamin. Sehingga kamu juga bisa tidak ada guling lagi di antara kalian berdua. Amin. Ya cie jomblo senyum. Oke, baiklah. Jangan senyum aja loh guys, kamu harus aminin. Kalau saya doain yang baik-baik tuh diaminin. Amin ya robbal alamin gitu. Nah, oke, pinter. Kemudian yang keenam, keterbukaan soal password dan masalah ATM. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kalau misalnya password itu harus diinformasi? Ini penting banget loh sebenarnya, karena ini menjadi hal yang penting buat pasangan, maka ini penting. Tapi kalau nggak jadi penting ya ini nggak penting. Jadi gini, ini masalah password PIN ini adalah sebuah kepercayaan gitu ya. Jadi harapannya di sini adalah sebagai sebuah simbol untuk open satu dengan yang lain. Tidak ada yang di cover masalah pendapatan, masalah keuangan yang masuk. Itu tuh tujuannya seperti itu, tujuannya yang disampaikan ya. Jadi penting juga sih. Nah, by the way, ibu-ibu yang nonton ini, kamu tahu PIN password suami kamu? Tahu? Tahu, ya Allah, luar biasa ya memang ibu-ibu ya. Bisa tahu PIN suaminya. Oh, bukan lagi. Teman-teman, dari gambaran tersebut apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya ya? Jadi ternyata begini loh, perjanjian pranikah itu sebenarnya adalah hal yang menurut saya adalah hal yang sebaiknya dilakukan gitu loh. Jadi perjanjian pranikah ini memang agak, tapi kan setiap orang berbeda-beda ya. Sebaiknya dilakukan adalah adanya kesepakatan yang disepakati bersama. Boleh tentang masalah harta, boleh misalnya harta yang didapat adalah harta masing-masing, maka ada perjanjian pranikah. Atau juga berkaitan sama kalau misalnya pasangan kamu berselingkuh, maka anak akan jatuh di tangan kamu. Misalnya seperti itu tuh. Nah, itu juga ada yang melakukan hal tersebut gitu loh. Ada juga menyatakan bahwa kalau misalnya sampai pasangan itu menikah lagi, maka harus apa-apa. Misalnya harta gonogini jatuh ke tangan istri, berikut anak, dan berikut semuanya. Misalnya seperti itu tuh, perjanjian-perjanjian seperti itu gitu loh. Sehingga tidak terjadi lagi ada persoalan nangis lah, atau ada tangisan-tangisan masalah setelah pernikahan. Makanya terjadilah perjanjian pranikah gitu loh. Cuman banyak orang juga yang mengatakan bahwa saya nggak setuju gitu kan. Nggak setuju kenapa? Karena kayaknya nggak ada kepercayaan. Nah, ada juga yang nggak setuju nih, saya nggak setuju perjanjian pranikah, kayak nggak percaya gitu loh. Itu juga bagus, artinya kamu percaya bahwa tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tapi tadi namanya manusia bisa saja berubah, banyak hal yang terjadi. Nah, orang akhirnya melakukan hal tersebut untuk membuat kesepakatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, gitu loh. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Tidak ada hal yang negatif juga sih mengenai perjanjian pranikah itu. Kenapa? Karena kedua belah pihak diselamatkan dengan konsep perjanjian yang disepakati bersama, gitu loh. Apalagi kalau dua typhoon ya, dalam hal ini kaya sama kaya menikah. Nah, itu juga dia akan membuat perjanjian bahwa kamu nggak mengincar harta aku kan, berarti kamu mau menikah dengan aku bukan karena harta kamu nggak dapetin apapun, gitu loh. Nah, tuh yang membuat orang tuh mau menikah dengan dia bukan karena hartanya gitu loh, ngerti gak sih? Nah, maka dibikin perjanjian seperti itu.
Perjanjian pranikah juga bukan masalah kalau nanti cerai gimana, bukan. Tapi bagaimana pasangan itu menjaga pernikahannya yang tepat dan ada aturan-aturan, jadi kayak ada kesepakatan, jadi kayak ada rules yang harus dilalui dan mereka harus melakukan hal tersebut, do and don'ts gitu guys. Kalau isi perjanjiannya tepat, malah bisa menguatkan pernikahan itu sendiri. Nah, kemudian juga perjanjian pranikah ini ternyata sudah ada dari undang-undang zaman Belanda dulu. Cuman kita tidak terbiasa dengan hal tersebut. Tapi kalau kamu ke luar negeri, perjanjian pranikah ini adalah hal yang lumrah banget yang dilakukan oleh orang. Terutama mungkin artis-artis ya di luar negeri sana gitu loh. Tapi kalau di luar negeri juga saya menemukan teman-teman saya juga menikah dengan ya orang bukan warga negara Indonesia ya. Jadi mereka juga melakukan perjanjian pranikah. Sampai hal kecil-kecil juga diatur gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya suaminya melakukan kekerasan anak-anaknya, dia nggak dapat hak asuh seperti itu. Jadi kalau ada yang berselingkuh maka apa gitu. Jadinya supaya si istri merasa secure dan si suami juga merasa secure dengan perjanjian tersebut. Gitu loh guys. Gitu loh guys mengenai perjanjian pranikah antara Dede Lesti dan Rizky Bilar. Tapi apapun yang terjadi buat mereka adalah hal yang udah mereka pikirkan matang-matang dan tentu saja tidak ada yang dirugikan satu dengan lain. It's okay, nggak ada masalah gitu. Kita doakan yang baik-baik saja pernikahan yang mereka nanti langgeng, amin ya robbal alamin, dan tidak ada masalah apapun ya kan. Jadi sehingga perjanjian tersebut tidak perlu berlaku. Kesepakatannya sudah disepakati dan dibuat perjanjian, itu juga bisa dijalankan. Gitu ya. Oke, semoga kamu semua yang jomblo segera menikah. Amin ya robbal alamin. Kasih komen di bawah ini. Dan juga teman-teman untuk konten-konten yang lain, kamu juga nonton dong supaya apa? Nggak cuma artis aja. Di situ banyak ilmu pengetahuan loh yang bisa kamu dapetin. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.